selamat pagi sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih. Sebelumnya nih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channelnya Primutalk karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi nih untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Nah, saya mau langsung menyapa aja nih. Selamat pagi Ibu Elita. Selamat pagi Mbak Muti. Terima kasih banyak nih Bu udah datang ke channelnya Primutalk. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai temanya adalah menjadi perawat bahagia nggak sih? Nah, hari ini saya kedatangan Bu Elita. Bu Elita adalah perawat senior ya Bu ya. Hampir 28 tahun nggak sih Bu di dunia Ya, betul perawatan? sekali, Bener ya Bu 28 ya? tahun Oh, ya. saya. Udah Ya. perawat senior nih. Nah, boleh nggak sih Bu diceritain nih sama sahabat Primutalk semua di rumah nih mengenai apakah perawat itu menjadi cita-cita Ibu dari kecil atau gimana sih Bu perjalanan karirnya nih Bu Elita? Baik, terima kasih Mbak Muti sebelumnya. Baik, saya cerita Iya. riwayatnya jadi seorang perawat ya. Dan sejak kecil tuh saya tidak pernah terpikir menjadi seorang perawat. Oh gitu Bu? Iya betul Mbak Muti. Nah kecil itu saya cita-citanya menjadi seorang wanita karir yang bekerja di kantor, kemudian berhubungan dengan orang banyak gitu. Singkat waktu saya lulus SMA, kemudian saya mendaftar di perguruan tinggi dan ketika itu orang tua saya menyarankan juga untuk mendaftar di akademi keperawatan karena mungkin beliau ingin anaknya bisa membantu orang sakit dan dapat bekerja cepat ya gitu. Nah, alhamdulillah saya diterima di perguruan tinggi dan juga saya diterima di akademi keperawatan. Mana tuh yang Ibu pilih tuh? Iya, akhirnya saya pikirkan baik-baik itu dan akhirnya saya memilih untuk masuk di akademi keperawatan karena saya pikir dengan orang tua menyarankan ke sana pasti ada doa yang terbaik untuk anaknya dan insya Allah saya pun bisa berkarir di keperawatan. Nah, berarti gitu. faktor orang tua itu penting juga ya Bu ya Iya, buat betul. karirnya Ibu berarti ya. Ya sangat ini saya mensupport saya. Ya. Oke. Ya, jadi kemudian saya lulus tahun 1994, langsung bekerja, lalu saya terus bekerja dan saya terus dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah Mbak Muti. Saya ambil S1 Nurse, kemudian saya dapat kesempatan lagi untuk melanjutkan di S2 keperawatan. Oh iya benar-benar saat ini Ibu lagi lanjut S2 keperawatan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sekarang bisa lanjut ke yang tingkat selanjutnya. Gitu. Ngomong-ngomong menjadi wanita karir nih Bu. Saat ini Ibu adalah kepala keperawatan di Primaya Hospital Bekasi Utara, bener ya Bu ya? Betul. Berarti dari perjalanan Ibu menjadi perawat, nah jenjang karirnya itu akhirnya membawa Ibu juga nih menjadi Iya. kepala keperawatan ya Ibu ya? Iya, betul. Jadi saya awal itu masuk kan pasti kita dari awal ya Mbak Muti sebagai seorang perawat pelaksana. Nah itu boleh tuh Bu diceritain tuh jenjang-jenjangnya saat itu Ibu. Ya, jadi dari perawat pelaksana, kemudian saya dapat kesempatan untuk belajar kamar bedah, pelatihan saya, kemudian saya dapat kesempatan memegang unit kamar bedah, kemudian saya juga dikasih kesempatan untuk menjadi kepala ruang anak, dan sekarang saya diberi kesempatan juga untuk menjadi kepala divisi keperawatan di Primaya Bekasi Utara ini. Oke, berarti sudah panjang juga perjalanan selama 28 tahun ya Bu ya Alhamdulillah, menjadi perawat ya Bu ya. betul, Sekarang berarti betul. anak-anak perawatnya udah banyak banget ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau misalkan yang kita tahu kan perawat itu tugasnya fokus utamanya adalah memberikan keperawatan atau perawatan kepada pasien. Keperawatan ya. Nah, sebenarnya kalau di rumah sakit itu tugasnya perawat itu apa saja sih Bu? Pasti kan banyak nih Bu, boleh nggak dijelasin ke kita? Ya. Tugas perawat itu sebagai profesi keperawatan di luar itu banyak ya Mbak Muti juga ya. Ya, jadi perawat bisa menjadi seorang
penyuluh ataupun memberikan konselor ke pasien ataupun ke masyarakat. Kemudian perawat bisa menjadi seorang peneliti gitu, Mbak Muti. Kemudian perawat juga bisa menjadi seorang pendidik. Dia bisa menjadi seorang dosen di Fakultas Perguruan Tinggi Keperawatan, dan bisa juga perawat itu bekerja sebagai pengelola keperawatan di manajerial seperti yang sekarang saya jalani ini. Iya. Ya. Seperti saat ini Bu Elita ya Bu ya. Ya, betul. Di luar dari itu mungkin banyak juga sih profesi yang bisa diambil seorang keperawatan ya, seorang perawat. Benar, berarti tidak terfokus hanya perawat itu merawat pasien saja, memberikan Iya. asuhan, tapi ternyata banyak loh jenjang karirnya sebagai perawat gitu ya Bu ya, yang Iya. bisa diambil Bisa juga ya Bu diambil, ya. iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin mengenai keperawatan, nah kemarin itu saat ini sih ya Bu ya, Iya. kita masih dalam pandemi COVID, walaupun sudah mereda alhamdulillah ya Bu ya, angkanya iya. sudah menurun gitu kan. Hal terberat apa sih Bu, atau pembelajaran besar apa sih yang bisa diambil ketika COVID kemarin itu Bu, sebagai seorang perawat? Baik. Pada saat pandemi COVID kemarin itu suatu pengalaman yang sangat banyak ya bagi perawat, karena saat itu perawat menjadi garda terdepan Yes, benar, dalam Bu, benar. pelayanan ke pasien ya, Mbak Muti. Nah, kendala yang terberat saat itu adalah perawat itu tidak hanya beban fisik tetapi juga beban mental yang dia dapatkan. Nah, banyak perawat dalam melayani 24 jam merasa kelelahan karena mereka juga harus menggunakan APD level 3, Mbak Muti. Apalagi waktu tinggi-tingginya ya Bu ya, COVID ya. Iya, betul, pada saat itu tinggi-tingginya, dan perawat juga harus menjaga imun tubuhnya agar mereka tetap sehat, tetap memberikan pelayanan Yang pasien. Iya, dan mereka juga harus menjaga agar keluarga mereka juga dalam kondisi aman, tidak tertular gitu ya. Dan yang juga mereka rasakan adalah kena beban mental. Seperti perawat yang tidak bisa semudah itu untuk pulang ke rumah. Mereka harus tetap stay di tempat bekerja. Ketika mereka mau pulang, mau bertemu keluarga, ada beberapa masyarakat mungkin yang saat itu kita tahu ada yang melakukan penolakan ya. Oh gitu Bu, ada juga ya Bu ya, gitu, berarti ya. Betul, begitu. Gak boleh masuk ke lingkungan gitu ya Bu ya. Karena mungkin mereka sangat takut untuk tertularnya. Itu iya, yang iya. mungkin yang menjadi satu hal yang terberat untuk seorang perawat pada saat itu. Karena berdinasnya di rumah sakit gitu kan, jadi lingkungan di sekitar rumahnya kalau bisa jangan pulang dulu deh ke sini gitu, takutnya membawa virus atau apa, tapi sebenarnya memang tidak seperti Tidak itu ya Bu seperti ya. itu, Tapi iya. kangennya dengan keluarga itu yang nggak bisa diobatin banget ya Bu, berarti ya Bu ya. Cuman pada saat itu juga kan kita tahu ya, banyak sekali orang-orang yang berjatuhan Iya, gitu ya, meninggal. Perawat Tidak pun hanya juga banyak ya Bu ya, perawat, berguguran ya, dokter, Bu. yang lain itu Benar. juga memang itu yang hal yang sangat menakutkan ya saat itu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa Kita bisa melewatinya melewati ya Bu ya. dengan kondisi sekarang. Cuman hari ini pun kita masih harus waspada iya, ya. benar, Bu. Tapi dengan adanya pandemi kemarin, jadi suatu pembelajaran bagaimana kita dalam menghadapi situasi pasien COVID dengan penularan yang sangat tinggi. Iya, tersebut. untuk pembelajaran ke depannya juga ya Bu ya. Kedepannya, iya, Tapi betul. kita berdoanya harapannya adalah jangan sampai ada pandemi-pandemi berikutnya Berikutnya, gitu ya Bu iya, ya. Supaya tetap terjaga dan aman lah ya Bu ya, dunia Iya. kesehatan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Bu Elita, saya dengar-dengar nih, sekarang kan tanggal 12 Mei. Iya. Diperingati sama seluruh perawat bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia nih Bu Iya, ya. betul Ada sekali. hari apa sih? Hari ini tuh diperingati hari apa Bu? Iya, hari ini itu adalah ya kita ucapkan untuk semua sahabat Primo Talks ya Mbak Muti, selamat Hari Perawat Sedunia. Perawat sedunia, 2023. selamat Hari Perawat Ibu Iya, sedunia. terima kasih ya, dengan tema Our Nurse Our Future. Jadi riwayatnya itu kita punya seorang ibu perawat modern. Oh ini namanya seorang tokoh motivasi juga ya Bu ya motivasi dalam dunia di keperawatan ya. keperawatan. Oke Iya, oke oke. namanya Flores Nightingale, Mbak Muti. Nah, beliau itu lahir di tanggal 12 Mei 1820. Oh bertepatan ya Bu ya. Tepatan dengan tanggal 12 Mei sekarang kita lakukan perayaan ini. Jadi
pertama kali dilakukan peringatan itu adalah di tahun 1965. Nah, kemudian diusulkan oleh perawat Amerika Serikat itu di tahun 1975 untuk menetapkan Hari Perawat Sedunia itu tanggal 12 Mei. Ya, jadi ya setiap tahun kita memperingati Hari Perawat Sedunia itu tanggal 12 Mei untuk mengingat perawat yang Florence Nightingale ini. Jasa-jasanya gitu ya Bu ya, Iya, dalam betul. Dalam mengembangkan keperawatan. Iya ya gitu. benar banget ya Bu ya. Nah, selamat Hari Perawat untuk seluruh perawat di dunia ya Bu ya. Iya, Dirayakan betul. semuanya nih sama seluruh Iya. perawat. Nah, harapannya nih Bu, apa nih untuk dunia keperawatan dari Ibu sendiri dan juga untuk perawat-perawat di luar sana? Iya. Harapannya saya dengan kita memperingati Hari Perawat Sedunia ini dengan juga mengingat kemarin kita mengalami kondisi COVID, berharap bahwa perawat-perawat Indonesia khususnya dunia umumnya mereka akan mendapatkan suatu pengakuan, penghargaan. Nah, ya benar Mereka bisa memotivasi untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik mereka ke pasien, ke masyarakat ya. Itu Karena udah menjadi garda terdepan ya Bu ya, tenaga kesehatan gitu ya. betul, betul sekali. Jadi berharap perawat itu bisa meningkat, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dan mereka pun dihargai dan diakui oleh dunia juga. Gitu. Bahwa mereka tuh punya peran yang sangat penting dan besar loh gitu untuk kesembuhan seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu ya Bu ya, iya. untuk semua perawat gitu ya Bu ya. Selamat Hari Perawat Ibu Elita. Nah, boleh nggak sih Bu, kita juga nih kan untuk generasi muda nih ya Bu, apalagi kalau misalkan Ibu bilang Ibu sudah menjadi perawat 28 tahun gitu ya, perawat senior. Nah, boleh nih Bu dikasih tipsnya, trik atau saran nih untuk perawat-perawat muda yang baru banget melakukan dinas atau kependidikannya ya Bu ya, di awal-awal menjadi perawat gitu. Boleh nggak sih Bu dikasih tips-tips untuk sahabat Primutalk semua di rumah, gimana sih jadi seorang perawat yang baik gitu lah Bu? Siap. Tipsnya ya semua pada teman-teman perawat yang sekarang menjalani pendidikan yang akan nanti terjun ke dunia keperawatan, melayani pasien. Yang pertama saya berharap teman-teman itu terus meningkatkan skill dan pengetahuannya karena itu menjadi dasar kita dalam melayani pasien. Yang kedua, seorang perawat itu harus bisa bekerja sama dalam tim. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mengendalikan emosinya, Mbak Muti. Karena kan pasien-pasien itu kalau dalam sakit kondisinya tidak stabil. Emosionalnya tinggi gitu ya Bu ya. Mudah marah dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang perawat harus bisa mengendalikan emosi kita agar kita juga tidak terpengaruh. Tidak juga kita saat pasien sedih kita ikut sedih, tidak seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus teliti, harus rinci dalam memberikan asuhan keperawatan. Karena teliti itu artinya kita bisa setiap pemberian asuhan itu pasien berbeda-beda. Terapinya ya Bu Terapinya berbeda-beda. Jadi jangan sampai salah dalam memberikannya, jangan sampai kurang atau berlebihan. Dan itu harus semua terdokumentasi dalam dalam IMR atau dalam medical record ke pasien. Berarti memang tanggung jawabnya besar ya Bu ya. Iya, dan yang terakhir Mbak Muti pesannya bahwa semua perawat itu dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan itu harus berdasarkan SOP, harus berdasarkan standar operasional prosedur ya. Karena itulah menjadi guiding kita dalam memberikan asuhan yang benar, yang bagus ke pasien. Nah, berarti memang sudah ada guideline-nya ya Bu ya, itu tinggal dijalankan dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan pun perawat itu nanti jenjang karirnya itu bisa bagus seperti Bu Elita saat ini gitu ya Bu ya, dengan berharap semuanya bagus amin, karena dengan mengambil pendidikan jenjang-jenjang berikutnya gitu ya, mungkin bisa menjadi seorang kepala divisi seperti Bu Elita juga gitu ya. Bener kan Bu? Betul. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bagus untuk seorang perawat bisa berkarir, bisa meningkatkan ilmunya. Karena pastinya
akan lebih baiklah perawat di Indonesia gitu kan, apalagi juga di seluruh dunia gitu ya Iya, Bu ya. betul. Baik, Bu Elita terima kasih banyak nih sudah Terima main ke kasih. channelnya Primutalk, sudah berbagi juga nih tips triknya nih menjadi seorang perawat senior loh 28 tahun ya Bu Terima Elita kasih. ya. Iya, Sehat betul. selalu Bu Elita. Amin, amin. Semoga nanti saya akan mengundang Bu Elita lagi, kita akan membahas dunia keperawatan lebih luas lagi ya Bu ya. Siap, dengan senang hati Mbak Mati. Siap di next episode gitu ya, Ya, Bu ya. Nanti saya baik. panggil lagi, Ibu harus datang ya Bu. Ya, baik. Baik. Terima kasih juga sahabat Primutalk semua, dan jangan lupa like dan subscribe dari channelnya Primutalk karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi juga untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan salam Prima bermutu. Terima kasih sahabat Dah. Primutalk di rumah. Terima kasih Bu Terima Elita. kasih, Mati.